Welcome guys, mulai dari channel. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ya, berjumpa lagi dengan Bapak Guru Ekonomi Man Insan Cendekia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya di channel Bapak yang lain telah membagikan soal-soal atau pembahasan soal-soal olimpiade. Namun pada kali ini kita akan membahas tentang soal-soal untuk persiapan penilaian akhir tahun. Ya, khusus untuk mata pelajaran kelas 10 semester 2. Kalian tentu masih ingat pada pertemuan kita di semester 2 kemarin, materi yang kita telah pelajari adalah tentang pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia. Ya, siapa saja sih yang menjadi pelaku ekonomi itu? Ya, Pak Guru ingatkan kembali, kalian tentunya masih ingat. Ada yang dinamakan dengan badan usaha. Nah, pertanyaan selanjutnya setelah kita mengetahui tentang badan usaha, apakah sama antara badan usaha dan perusahaan? Pertanyaan ini tentunya pernah Pak Guru jelaskan di kelas. Mungkin kalian sudah lupa atau masih ada yang masih ingat, tapi Pak Guru ulangi kembali. Berbicara tentang badan usaha berarti kita berbicara tentang kesatuan yuridis. Ya, kesatuan yuridis yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan bicara tentang perusahaan berarti kita bicara tentang kesatuan teknis yang tujuannya adalah untuk memproduksi barang dan jasa. Oke. Setelah kita mengetahui bahwa badan usaha dan perusahaan itu berbeda, tentu saja kemudian kita akan mengetahui lebih lanjut apa itu badan usaha. Ya, badan usaha adalah suatu lembaga, organisasi atau wadah yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Badan usaha ini bisa dibedakan menurut jenis usahanya dan siapa pemilik modalnya. Oke, kalau kita bicara tentang jenis-jenis badan usaha, dilihat dari segi jenis usahanya, maka kemudian kita sama saja dengan berbicara tentang jenis-jenis perusahaan. Ya, disinilah kemudian adanya persamaan antara badan usaha dan perusahaan. Badan usaha dilihat dari jenisnya, lapangan usahanya. Yang pertama adalah ekstraktif. Jenis usaha ini adalah usaha yang kegiatannya adalah langsung mengambil hasil alam. Ya, contoh misalkan pertambangan, apalagi kemudian perikanan laut. Ya, ini adalah jenis-jenis usaha yang dimana usahanya langsung mengambilnya dari alam. Maka dikategorikan sebagai jenis usaha ekstraktif. Kemudian jenis usaha yang selanjutnya adalah industri. Jenis usaha ini adalah jenis usaha di mana dia merubah bahan baku kemudian menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi. Itu jenis usaha industri atau manufaktur. Kemudian jenis usaha yang ketiga yaitu jenis usaha agraris. Mengapa kita Indonesia dikatakan sebagai negara agraris? Karena pertama, sebagian besar negara Indonesia penduduknya adalah berprofesi sebagai petani, kebun, ataupun nelayan. Mengapa perikanan juga termasuk dikategorikan agraris? Ya, karena ada yang melakukan perikanan itu bukan di laut, tetapi misalnya di empang, sehingga dia juga termasuk kategori agraris. Oke, selanjutnya jenis usaha yang kemudian termasuk dalam kategori badan usaha dilihat dari lapangan usahanya adalah jasa dan dagang. Jasa berarti adalah pemenuhan kebutuhan manusia untuk jasa-jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya rohani atau spiritual. Ya, misalkan kalau orang sakit, ya maka dia membutuhkan dokter. Ya, misalnya transportasi, ya dengan naik atau menyewa transportasi, kita hanya menyewa jasanya
akibat karena dia telah mengantar kita ke tempat tujuan. Adapun kendaraannya bukan menjadi milik kita. Ya, itu yang dikategorikan sebagai jasa. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dagang. Jenis usaha dagang berarti kita menjual barang, namun tanpa mengubah bentuknya. Itu barang yang sudah kita beli kita jual kembali, dan kita memperoleh keuntungan dari selisih antara nilai jual dan nilai beli. Ya, dan kategori untuk jenis usaha perdagangan ini termasuk juga jenis usaha yang banyak sekali berada di masyarakat. Oke, baik. Itu dari segi jenis usahanya. Kemudian badan usaha dilihat dari pemilik modalnya. Yang pertama adalah badan usaha milik, ya betul, milik negara. Kemudian yang kedua adalah badan usaha milik daerah. Dan yang kemudian adalah badan usaha milik swasta. Jika berbicara tentang pelaku ekonomi yang ada di Indonesia, maka yang kemudian diakui secara undang-undang ada 4. Ya, kalau kita masukkan koperasi. Sebenarnya antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah itu satu jenis atau satu pemilik, yaitu negara. Cuman yang satu berada di pusat, yang satu berada di daerah. Itu. Oke. Adapun untuk materi koperasi akan kita bahas di bab yang lain, terpisah dari bab yang akan kita bahas tentang badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Oke, badan usaha milik negara, usahanya tentu saja didirikan atau modalnya bersumber dari negara. Ya, jika lebih lanjut lagi, bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun peran dari BUMN sebenarnya adalah untuk membantu pemerintah dalam hal untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Ya, untuk bentuk badan usaha milik negara sendiri kemudian terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada yang disebut dengan perjan, perum, dan persero. Namun untuk badan usaha milik negara yang berbentuk perjan atau perjawantahan itu untuk saat ini hampir tidak ditemukan atau sudah tidak ada lagi, karena badan usaha yang bentuk perjan ini kemudian telah berubah bentuk menjadi perusahaan umum, dan kemudian dari perusahaan umum juga lagi berubah bentuk lagi menjadi perusahaan persero atau PT. Untuk materi yang akan masuk nanti di soal, Pak Guru ingin ingatkan kembali, kalian pelajari lagi lebih dalam tentang jenis-jenis badan usaha. Salah satunya adalah badan usaha milik negara. Ya, perjan misalnya. Apa ciri-cirinya perjan? Ya, Pak Guru ingatkan, mungkin kalian ada yang sudah lupa. Ciri-ciri perjan adalah modalnya 100% bersumber dari negara, yang kemudian dari segi status pegawainya itu adalah pegawai negeri. Kemudian apalagi mendapatkan fasilitas dari negara. Ya, kemudian kalau perum berbeda dengan perjan dan perum. Sebenarnya kalau perum ya modalnya juga sama, masih 100% sumbernya itu berasal dari negara. Namun dilihat dari status kepegawaiannya bukan lagi menjadi pegawai negeri, tetapi menjadi pegawai swasta. Dan kemudian dari segi fasilitasnya juga tidak mendapatkan fasilitas bagi negara. Adapun perbedaan yang lainnya antara perum dan perjan adalah jika perjan dia non profit oriented, ya tujuannya untuk sosial, sedangkan di perum sudah untuk mencari keuntungan, ya sudah tujuannya adalah profit oriented. Kemudian persero atau perseroan terbatas. Ya, perseroan terbatas ini maksudnya adalah modal yang ada dalam perusahaan ini tidak lagi murni 100% milik negara, namun dikelola oleh negara. Alasannya kenapa? Ya, kalian tentu masih ingat aturannya adalah jika pemilik saham 51% dikuasai oleh negara, maka itu menjadi BUMN. Tetapi jika saham perusahaan itu 51%-nya sudah dikuasai oleh pihak swasta, maka kemudian akan berubah menjadi BUMS.
Oke, itu untuk badan usaha milik negara. Adapun untuk perseroan terbatas, ciri-cirinya adalah yang pertama dari segi modal tadi sudah tidak lagi murni 100% milik negara, namun 51%-nya masih atau 51%-nya masih banyak dipegang oleh negara. Sahamnya masih dipegang oleh negara. Kemudian status kepegawaian bukan pegawai negeri tetapi pegawai BUMN. Kemudian yang ketiga adalah tidak mendapat fasilitas bagi negara. Ya, selanjutnya ada dewan pengawas, ada dewan direksi. Kemudian tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Ya, adapun contoh-contoh perusahaan negara yang berbentuk PT ini tentu sudah banyak kita temukan. Ada PT KAI, ada PT Telkom, ada PT PLN, dan sebagian besar masih sudah berubah menjadi perseroan terbatas. Adapun untuk Perum masih dapat kita temukan, misalnya Perum Damri, Perum Pengadaian, Perum Jasa Harja, dan lain-lain. Ya, kemudian selanjutnya kita ke badan usaha milik daerah. Sebagaimana yang Pak Guru tadi telah sampaikan bahwa perusahaan atau badan usaha milik negara dan daerah sebenarnya sama, hanya yang berbeda adalah pemilik modalnya, yang satu pusat, yang satu daerah. Badan usaha milik daerah berarti modalnya bersumber dari daerah, ya, dan dikelola oleh perusahaan pemerintah daerah. Dan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemerintah daerah. Begitupun dengan keuntungan atau laba. Labanya juga akan masuk ke dalam kas daerah sebagai pendapatan asli daerah. Adapun nanti ini akan materinya kita bahas di kelas 11 tentang APBN, APBD, ya. Selanjutnya badan usaha yang lain adalah badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta, kalau kita lihat dari badan hukumnya, maka tentu saja kemudian akan berbeda-beda jenisnya. Tapi dilihat dari segi modalnya, tentu saja badan usaha milik swasta itu adalah dimiliki oleh swasta. Yang membedakan adalah badan hukumnya. Ada badan perusahaan swasta yang berbentuk CV. Kemudian ada juga yang berbentuk firma. Ada yang berbentuk perseorangan dan ada juga yang berbentuk PT. Baik, kita analisis atau akan Pak Guru jelaskan satu persatu. Badan usaha yang berbentuk perusahaan perseorangan misalnya contoh adalah badan usaha yang dia modalnya bersumber dari orang per orang atau dikuasai oleh satu orang gitu. Adapun kelebihan dan kekurangannya tentu saja ada. Kelebihannya adalah lebih mudah untuk mengambil keputusan bisnis, ya, keuntungannya 100% dimiliki, namun juga adalah risikonya adalah kerugian ditanggung sendiri. Dan kemudian modalnya juga kecil sehingga mudah untuk kemudian dilakukan atau mudah untuk didirikan usahanya dan dikembangkan. Namun karena modalnya kecil tentu saja keuntungannya juga kecil. Selanjutnya badan usaha milik swasta yang lain yaitu yang berbentuk CV. Ya, CV ini berarti berkaitan dengan usaha yang lebih dari satu orang. Ya, adapun kata kunci yang harus kita ingat tentang CV adalah adanya sekutu pasif dan sekutu aktif. Sekutu pasif berarti hanya sekedar untuk memberikan modal. Ya, sedangkan sekutu aktif dia memberikan modal sekaligus dia juga yang menjalankan usahanya. Ya, adapun kerugiannya adalah hanya sebatas dalam modal yang diberikan. Itu untuk CV. Kemudian yang selanjutnya adalah firma. Ya, ini juga adalah salah satu badan usaha swasta di mana di sini lebih dari satu pihak atau ada dua pihak, yang satu sama-sama aktif. Ya, dan tanggung jawab risikonya ditanggung secara bersama-sama. Ya, secara bersama-sama dan tidak terikat hanya sebatas modal yang diserahkan. Bahkan harta pribadinya pun bisa dijadikan sebagai jaminan apabila terjadi kerugian untuk menutupi kerugian misalnya. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi yang berbentuk PT. Ya, pertanyaannya mengapa di badan usaha milik negara ada PT dan badan usaha juga swasta yang ada PT? Sudah Pak Guru jelaskan tadi. Tergantung siapa yang menguasai 51% sahamnya.
apabila saham yang lebih banyak dikuasai oleh swasta, maka inilah kemudian yang menjadi BUMS atau badan usaha milik swasta. Ya, walaupun tujuannya BUMS juga sama-sama memiliki peran, yaitu untuk membangun perekonomian, ya, untuk mengembangkan, membantu pemerintah, misalnya dengan cara mengurangi pengangguran, karena dengan semakin banyaknya perseroan terbatas, otomatis semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Baik, untuk kelebihan dan kekurangannya, kalian tentu saja bisa mempelajarinya lebih dalam lagi di materi-materi yang sudah Pak Guru jelaskan. Inti untuk materi tentang badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan daerah yang kita pelajari malam ini atau kesempatan kali ini adalah kita mampu membedakan atau mengklasifikasikan jenis-jenis badan usaha itu berdasarkan ciri-cirinya, ya. Dan kemudian kita memahami perbedaan antara badan usaha dan perusahaan, ya. Dan kita tahu juga harus kita pahami pula peran badan usaha itu bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ya. Bagaimana perannya dalam hal meningkatkan kemajuan negara? Apakah badan usaha swasta itu lebih berperankah, ataukah badan usaha negara kah? Ya kan? Selama ini kita tentu saja lebih banyak melihat badan usaha milik swasta, sebab apabila kita kaji lebih jauh lagi, ternyata sebagian besar modal perusahaan-perusahaan itu bersumber dari pihak swasta. Ada yang dari dalam negeri, tapi lebih banyak itu sumbernya dari luar negeri. Oke, sekian dari Bapak terkait dengan materi ini. Adapun jika ada yang ingin bertanya, silakan nanti tulis saja di kolom komentar, dan kemudian Pak Guru ingatkan kembali untuk belajar mempelajari soal-soal yang sudah Pak Guru bagikan di bank soal untuk mata pelajaran ekonomi kelas 10. Nanti kita lanjutkan lagi untuk materi manajemen dan koperasi. Oke, kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.